Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa masa Prapaskah 2022 melalui channel YouTube GKJ Karangayu. Tetap dengan protokol kesehatan, pada saat ini saya ditemani oleh beberapa teman, yaitu Bapak Yohanes Mutiman yang akrab disapa dengan Bapak Mutiman, selamat datang. Kemudian Ibu Laminah yang akrab disapa Ibu Mimin, selamat datang. Serta tim musik ada Mbak Hani, Mas Andri, Mas Yuda, Mas Inggar, dan singer The Virgin. Selamat datang teman-teman. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara. Selanjutnya saya sampaikan bahwa judul persekutuan doa yang ketiga pada kesempatan kali ini adalah Di akhir hidupku, layakkah aku berkata Tetelestai? Yang didasari dari Injil Yohanes 19 ayat 30. Baik, sebelum kita melanjutkan perjalanan liturgi persekutuan doa, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan setelah doa kita akan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 182 bait 3 dan 4. Tuhan yang Maha Kasih, bersyukur untuk kesempatan saat ini kami diizinkan melaksanakan persekutuan doa masa Prapaskah secara daring. Kami mohon Roh Kudus bekerja pada setiap kami, baik yang berada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang berada di tempat lain, dimanapun berada, di dalam kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami sepanjang waktu pemberian Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan selama kegiatan persekutuan doa ini berlangsung. Setiap peralatan yang kami gunakan, mohon Tuhan berkati supaya dapat berfungsi dengan baik. Mohon berkat baik bagi setiap kami yang bertugas dan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengikuti atau melaksanakan kegiatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam menjalani kehidupan, setiap manusia berada pada dua dimensi kehidupan, yaitu dimensi kemanusiaan atau jasmani dan dimensi keilahian atau rohani. Keduanya ada berdampingan. Untuk keselarasan membutuhkan keseimbangan. Untuk suatu tujuan tertentu, ada orang yang terlalu menitik beratkan kehidupannya
lebih kepada dimensi kemanusiaan, dan ada juga yang menitik beratkan kehidupannya pada dimensi keilahian. Hal itu dilakukan karena orang menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini terbatas, sehingga perlu melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan hidupnya. Pertanyaan bagi kita, terkhusus orang percaya, adalah seperti apakah kehidupan yang ingin kita jalani sampai nafas terakhir nanti? Dan sebagai pengikut Kristus, kehidupan rohani dan pelayanan seperti apa yang ingin dicapai sampai nafas terakhir nanti? Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap kedua pertanyaan tersebut, Bapak Mutiman dan Ibu Mimin akan menyampaikan sharing. Silakan dimulai dari Bapak Mutiman terlebih dahulu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua sharing pada saat ini yang perlu kita jawab. Nah, mengapa harus kita jawab? Karena sharing pada saat ini merupakan suatu pertanyaan, maka pertanyaan adalah harus kita jawab. Sharing yang pertama, seperti apakah kehidupan yang ingin saudara jalani sampai nafas terakhir nanti? Saya percaya bahwa setiap pribadi lepas pribadi itu punya gambaran tersendiri seperti apakah nanti. Nah, namun pada saat ini saya punya gambaran tersendiri. Nah, kalau saya mengambil suatu contoh seperti ranting, ya, seperti ranting yang senantiasa tetap menempel pada pokoknya, selalu di dalam Tuhan, seperti yang dituliskan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mengapa demikian? Bahwa kehidupan orang Kristen itu selalu berproses dan berproses. Bahkan menjadi orang Kristen itu, ya katakanlah kalau orang sudah mau menjadi orang Kristen harus berani, yaitu berani untuk hidup menderita, memikul salib kita. Nah, menjadi orang Kristen juga tidak gampang. Banyak orang yang terjebak dalam bayangannya. Menjadi orang Kristen tentu yang dibayangkan kadang sukacita, indah, lancar, semuanya sukses. Tapi ternyata tidak sedikit setelah masa demi masa berlalu bergantian, banyak yang kecewa. Bahkan banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, karena terjebak dengan angan-angannya bahwa mengikut Yesus adalah semuanya serba indah dan lancar. Ternyata tidak. Tuhan Yesus sendiri juga tidak pernah mengatakan bahwa ikut Yesus itu akan selalu ditanggung lancar dan sukses. Tidak. Justru sebaliknya, mengikut Tuhan Yesus itu kita akan dihadapkan dengan segala permasalahan hidup. Permasalahan demi permasalahan akan kita hadapi. Bahkan kita akan diperhadapkan dengan proses demi proses. Misalkan saja kita akan menghadapi pengujian, kemudian penyaringan, dan pemurnian. Saya kira untuk menghadapi proses demi proses hidup yang semakin tidak menentu ini tidak gampang. Untuk itu perlu dibutuhkan suatu pendampingan yang sangat luar biasa. Di depan saya sampaikan, kalau saya ingin seperti ranting, tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam pokoknya yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan saya sangat meyakini ketika saya dan saudara tetap di dalam pokoknya itu, kalau sebagai ranting, dan kita tetap di dalam Yesus Kristus, saya memastikan dan saya pasti
bisa menghadapi permasalahan hidup bentuk apapun, kami akan diberikan suatu kemampuan. Karena apa? Bukan dari kekuatan kita tentunya, kemampuan itu, tetapi karena ada Yesus yang selalu dekat dengan kita dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita perlu meyakinkan, kita perlu mengimani bahwa bersama Yesus kita bisa. Tapi di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu firman Tuhan. Jadi yakinlah kepada kita semua, jika kita tetap bersama Yesus, kita pasti mampu. Sekalipun kita menghadapi apapun terlebih dunia sekarang ini yang sangat penuh dengan tantangan. Kita jangan cemas, jangan khawatir. Karena kita bersama Yesus. Bahkan Yesus menyertai kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa berbuah lebat seperti yang Tuhan kehendaki. Seorang yang menanam tanaman itu pasti menghasilkan buahnya. Itu pasti. Tapi bagaimana kalau yang ditanam, yang diharapkan buahnya tidak keluar? Lama-kelamaan penanam itu juga akan mengambil suatu kesimpulan. Ditebang. Itulah. Untuk itu mari kita orang-orang yang telah diselamatkan, kita tetap menempel terus pada pokoknya. Kita tetap di dalam Yesus Kristus. Karena di sana kita dimampukan, kita itu pasti bisa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian pertanyaan kedua, dalam kaitannya sebagai pengikut Kristus, kehidupan rohani, pelayanan seperti apakah yang ingin saudara capai sampai napas akhir hidup nanti? Ini ada dua jawaban yang dalam poin kedua ini, yaitu hubungan dengan kerohanian tentang kehidupan rohani. Kita tahu bahwa kita semua ini telah dibersihkan dari dosa-dosa kita. Yesus telah menebusnya semua, lunas dibayar. Berarti kita sudah tidak ternoda lagi oleh dosa. Maka untuk tetap kita itu hidup, kita harus menjaga hidup. Ya. Menjaga hidup agar tetap hidup. Yaitu hidup yang kekal itu yang saya maksud. Ya, bagaimana cara kita menjaga kerohanian kita? Iya, kita senantiasa tetap setia pada Tuhan. Memeliharanya, merawatnya. Dengan bentuk ya seperti adanya PD seperti kali ini. Mungkin ada PA dan hal-hal yang lain yang sifatnya semua itu tentang kerohanian. Untuk membimbing kita, mendidik kita. Itulah cara-cara untuk kita memelihara iman kita. Sehingga kita tetap keadaan bersih. Dan sampai pada akhirnya pun kita hendaklah tetap mengandalkan dan bersama-sama dengan Yesus. Nah, kemudian pelayanan seperti apakah yang ingin saudara capai sampai napas terakhir nanti? Nah, di dalam setiap pelayanan kita harus perlu dasari. Apa dasarnya? Yaitu tentang ikhlas, tulus dan ikhlas. Ya, jadi kalau memang sudah kita mau melayani Tuhan, ya dengan keikhlasan. Tidak setengah-setengah atau sudah berjalan kita melayani, kemudian kalau sesuatu hal kita putus asa mulai tinggalkan, ini juga tidak tepat. Jadi harus kita landasi dengan keikhlasan dan ketulusan tanpa pamrih. Ya. Jadi tanpa pamrih kita melayani Tuhan. Pelayanan apa yang bisa kita jalani? Ya banyak sekali. Banyak sebenarnya. Ya ada yang melayani di sekolah minggu, ada yang tentang pemimpin PA, musik, dan pokoknya banyak sekali lah pelayanan yang bisa kita jalani. Kalau saya yang sudah termasuk lansia ini, yang saya bisa jalani sekarang, ya paling mengunjungi pada sama-sama lansia. Dengan istri saya. Ya, ini memang di luar tugas dari gereja, memang ini hanya saya dan istri saya. Ada mengunjungi kepada kasepuhan. Nah itu yang bisa saya lakukan di antaranya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam pelayanan ini pun kita juga jangan sekali-sekali kita itu punya pamrih untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi kalau dalam bahasa Jawamu diwake gitulah.
fasih atau sergap pelayanan, tapi di balik itu ada hal-hal yang sangat bertentangan dengan kebenaran. Itu sekali lagi jangan sampai seperti itu. Layanilah seperti Tuhan Yesus melayani dengan ikhlas tulus tanpa pamrih. Itu juga yang kita teladani, kita meladani Yesus. Bagaimana Yesus melayani dengan setia sampai pada akhirnya. Yang kita juga boleh merasakan, kita telah ditebusnya dari dosa kita. Itu termasuk jadi pelayanan Yesus untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, juga jangan sampai dalam kita melayani, kita itu mencari mencari muka. Atau bahasa Jawanya lebih mantap mungkin golek rai. Itu sama sekali jangan sampai seperti itu. Tetapi arahkanlah tujuan pelayanan kita hanya untuk kemuliaan nama Yesus saja. Itu titik itu saja, jangan yang lain-lain. Karena apa? Kita telah lebih dulu dilayani Yesus dengan yang sangat luar biasa. Kita pun kembali melayani sama dan juga melayani Yesus yang telah berbuat baik pada kita sebagai anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di dalam kehidupan kita ini, sekali lagi apapun yang kita hadapi, kesulitan, permasalahan hidup ini, kita tetaplah setia. Tetaplah kita berpengharapan pada Yesus Kristus. Kita tetap beriman pada Yesus. Karena saya sendiri secara pribadi memastikan dan pasti, kalau kita hanya berharap pada Yesus itu tidak akan sia-sia. Itu pasti ada buahnya yang luar biasa. Jadi sekali lagi, marilah hidup kita yang adalah milik Tuhan bukan hidup kita lagi, kita persembahkan pada Tuhan secara utuh. Karena Tuhan telah membeli kita dengan harga yang mahal, maka gunakanlah hidup kita ini untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi hidup memang sulit, banyak masalah, tetapi tetaplah kita setia beriman pada Yesus Kristus. Karena di balik penderitaan ada upah yang menantinya. Biarlah itu menjadikan suatu kekuatan kita, menjadi suatu harapan kita. Jadi sekalipun hidup kita di muka bumi ini banyak kendala masalah, tapi ingat, di sana telah disiapkan mahkota kehidupan. Di sana telah disiapkan berkat-berkat yang indah. Dengan catatan, kalau kita lulus, kalau kita mau setia sampai akhir hidup kita. Di sini saya mengajak kepada saudara sekalian semua, mari kita tetap setia. Bukan di dunia ini tidak semua orang yang dipilih, tapi hanya sebagian saja yang dipilih. Termasuk kita orang-orang yang dipilih. Ini adalah hal yang luar biasa, yang juga perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi, tetaplah berharap pada Yesus, harapan yang pasti, dan lakukanlah itu dengan kesetiaan sampai akhir hidup kita. Terima kasih. Demikian, Pak. Ya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Mimin untuk menyampaikan sharing. Terima kasih. Menanggapi bahan sharing pada persekutuan doa yang ketiga ini, yang demikian, seperti apakah kehidupan yang ingin saudara jalani sampai nafas terakhir nanti? Dan dalam kaitannya sebagai pengikut Kristus, kehidupan rohani juga pelayanan seperti apa yang ingin saudara capai sampai nafas terakhir nanti? Berbicara tentang menjalani kehidupan, berarti ada sebuah proses yang harus dijalani, yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Memang jalan yang kita tempuh tidak selalu rata. Terkadang apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Jalan yang kita lalui terkadang juga berliku-liku dan naik turun. Itulah proses perjalanan hidup di dalam menjalani kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
perlu diketahui bahwa saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Saya mengakui iman percaya saya itu di tahun 1998. Masih hitungan jari dan kaki. Baru 24 tahun saya mengikut Kristus. Sebagai umat Kristen yang baru mengakui iman percaya saya, tentunya keinginan saya untuk mengerti akan firman Tuhan itu begitu dalam, sehingga saya itu bisa dikatakan warga yang tergolong aktif lah seperti itu. Aktif dalam setiap kegiatan gereja, baik ibadah, persekutuan, pemahaman Alkitab. Saya berusaha untuk hadir dan aktif dalam setiap kegiatan gereja. Tujuan saya adalah saya bisa mendalami, mengerti, dan belajar akan firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupan saya nantinya ada yang bermakna seperti itu. Tetapi kehidupan terus berjalan. Perjalanan hidup saya dikatakan tidak mulus-mulus saja ketika saya menjadi orang Kristen. Banyak sekali masalah yang terjadi dalam hidup saya. Baik masalah yang kecil sampai masalah yang terbesar yang saya hadapi. Permasalahan yang terbesar yang saya hadapi adalah ketika saya menderita sakit. Dan menurut hasil diagnosa dokter, saya dikatakan menderita sakit sinus karena ada tulang rawan yang tumbuh dalam hidung saya. Seperti itu. Tentunya waktu itu saya merasa terpuruk karena keadaan saya yang saat itu menderita sakit. Segala upaya, usaha saya lakukan untuk mencapai kesembuhan. Saya harus pergi ke dokter, keluar masuk rumah sakit. Dan ya ujung-ujungnya itu dikatakan harus menjalani operasi. Apa yang terpikirkan dalam pemikiran saya? Saya itu waktu itu masih muda. Saya masih muda, umur saya itu sekitar 35 tahunan lah. 2 anak saya itu masih kecil-kecil. Dan masih butuh bimbingan saya, masih butuh pendampingan saya. Ketika saya divonis menderita sakit seperti itu dan harus operasi, tentunya pemikiran yang mungkin yang negatif yang saya pikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari pengalaman hidup saya, saat yang saya hadapi, penderitaan yang saya hadapi, itu membuat saya terkadang putus asa. Saat-saat yang benar-benar yang saya rasakan bahwa sakit yang saya rasakan itu menggerogoti penyakit diri saya, tubuh saya, menggerogoti tubuh saya. Karena sampai di hidung saya itu keluar cairan yang baunya itu tidak mengenakan, dan itu menyiksa saya. Waktu itu saya sempat berpikir, ya Tuhan, hidup saya akan berakhir seperti itu. Hidup saya akan berakhir. Bagaimana dengan kedua anak saya yang masih kecil-kecil saat itu? Saya terus menjalani pengobatan rutin melalui perawatan dokter medis yang saya jalani, tetapi juga belum membuahkan hasil yang signifikan. Saya masih mengalami sesak nafas, tidak bisa bernafas melalui hidung. Jadi saya bernafas melalui mulut. Itu sepanjang mungkin ada 1 tahun. Saya itu tidur tidak bisa rebahan. Jadi saya posisi tidur itu dengan duduk. Itu saya jalani selama berbulan-bulan sampai hampir setahun. Ketika saya di titik yang paling lemah saat itu, karena saya sudah putus asa dengan penyakit saya, segala upaya sudah saya lakukan tetapi tidak membuahkan hasil. Waktu itu saya berserah kepada Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan.
Dan saya berdoa waktu itu. Saya masih ingat sekali doa saya. Singkat dan padat doa saya waktu itu. Karena saya sudah merasa putus asa, kehilangan harapan, dan merasa bahwa hidup saya sudah berakhir. Mungkin saya bisa meninggalkan dunia ini, seperti itu yang ada dalam pemikiran saya. Akhirnya saya itu berdoa. Dengan tubuh saya yang lemah, saya berdoa waktu itu. Doa saya ucapkan demikian, saya masih ingat sekali. Ya Tuhan, jika Engkau izinkan hamba untuk melanjutkan hidup, berilah hamba-Mu kekuatan. Dan jika Tuhan memberikan kesempatan untuk kami hidup, berilah hamba-Mu kesembuhan. Dan ketika hamba Engkau izinkan untuk sembuh, waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada hamba, saya gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah doa saya dan nazar saya. Ketika nanti saya akan sembuh, saya akan melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalannya waktu, proses terus berlalu dan berjalan, ternyata sakit saya itu dikit demi sedikit itu mengalami perubahan yang baik. Saya waktu itu sadar bahwa penderitaan yang saya alami itu belum sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Kenapa saya harus bangkit dan semangat dengan melihat anak-anak saya yang masih kecil, dan saya juga melihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat dari perjalanan hidup saya, 1 tahun kemudian Tuhan berikan kasih-Nya yang luar biasa. Yang saya yang dilahirkan notabene bukan dari Kristen, ternyata Tuhan itu mau pakai saya. Saya tidak pernah berpikir saya akan jadi apa, seperti apa, pelayanan seperti apa yang akan saya lakukan. Tetapi Tuhan waktu itu benar-benar menyatakan kasih-Nya. Saya itu mendapat surat penerusan majelis dari gereja. Saya sempat berpikir, saya ini siapa? Saya itu bisa apa? Yang notabene saya bukan dari Kristen, dari kecil seperti itu. Tetapi Tuhan mau pilih saya untuk menjadi pelayannya seperti itu. Waktu itu saya sempat bergumul karena ya saya baru menjadi orang Kristen seperti itu, baru 24 tahun dan mungkin saat itu baru 15 tahunan saya mengikuti Yesus dan harus mengemban tugas sebagai majelis gereja. Itu mungkin menjadi pergumulan dalam hidup saya. Saya harus benar-benar menata diri, menata hati dan pikiran saya untuk lebih siap. Waktu itu saya belum bersedia untuk menjadi majelis gereja. 1 tahun kemudian saya mendapat surat penerusan majelis lagi. Dan saat itu saya baru sadar, iya, saya ingat nazar saya. Ketika saya masih diberi kesempatan hidup, saya akan mempersembahkan waktu saya untuk Tuhan. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bergumul dengan keluarga, meminta izin persetujuan dari suami dan anak saya. Mereka semuanya mendukung dalam pelayanan saya. Akhirnya saya menerima tugas pelayanan sebagai majelis gereja. Di tengah keterbatasan kemampuan yang saya miliki, saya ingin melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Kristus dan umat pengikut Kristus, kita semua tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Dan kita harus terus berjuang menjalani kehidupan ini dengan menjalankan misi Allah. Berani dan memiliki kesadaran untuk mau terlibat dalam pelayanan. Ketika kita bersedia dan mau melayani dengan motivasi yang benar, Tuhan tahu isi hati kita dan masalah yang kita hadapi. Tuhan tidak memandang siapa kita,
pendidikan kita, latar belakang dan masa lalu kita, Tuhan tetap memilih, mengubah, dan menyempurnakan hidup kita untuk jadi karya yang indah. Kita harus percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasanya menguatkan untuk menjadi dasar di dalam pengharapan. Kita harus berserah pada rancangan Tuhan, mengikuti setiap panggilannya untuk melayani dengan setia sampai akhir hidup kita. Supaya kita layak mengucapkan Tetelestai. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mutiman dan Ibu Mimin yang telah menyampaikan sharing dan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum membacakan renungan, marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan saat ini yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 30 yang demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, sedari awal pelayanannya, Yesus tahu apa yang mau dia capai dalam masa hidupnya di dunia. Dia juga tahu apa visinya dan perjalanan macam apa yang harus dia lalui untuk sampai pada titik akhir. Mungkin kita pernah mendengar kalimat yang diucapkan oleh seseorang ketika sudah berjuang dan menyelesaikan suatu tugas. Tentu kalimat itu mengungkapkan kelegaan. Pada konteks kita saat ini, kalimat itu bisa berupa, "Akhirnya selesai juga." Bacaan firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 30 adalah kalimat senada yang diungkapkan oleh Yesus pada akhir penderitaannya. Sudah selesai. Atau dalam bahasa Yunani, Tetelestai. Orang-orang pada masa itu pun tidak asing dengan kata Tetelestai ini. Sebagai contoh, ketika seorang imam memeriksa binatang kurban dan melihat bahwa tidak ada cacat padanya, ia akan mengucapkan kata Tetelestai. Kata Tetelestai juga biasa dipakai dalam hal penerimaan pajak. Setelah pajak dibayar, pada dokumen bukti pembayaran pajak ditulis Tetelestai, artinya pajak sudah dibayar. Juga dalam dokumen kriminal kuno, narapidana pada zaman Yesus memiliki semacam catatan kriminal yang ditulis pada lembaran papirus yang disebut catatan hutang. Setelah narapidana menjalani masa hukuman yang ditentukan, kemudian hakim memutakhirkan dokumen tersebut dan menuliskan di bagian bawah atau footer dengan kata Tetelestai, yang berarti hutang sudah dibayar. Ketika Yesus berkata Tetelestai, dia menyatakan bahwa hutang kita telah dibayar sejak saat itu juga. Dia menggenapi misi yang ditugaskan Bapa, dan semua dosa kita dihapuskan dari buku kematian kekal. Lebih dari sekedar ungkapan rasa puas dan lega, kata Tetelestai yang diucapkan oleh Yesus mengandung makna yang dalam. Kata itu berarti sudah selesai dan akan selalu selesai. Kata Tetelestai yang diungkapkan oleh Yesus bukan terkait pada berakhirnya atau selesainya kehidupannya,
melainkan dikaitkan dengan penyelesaian tugasnya. Tujuan kehadirannya di dunia ini, visinya di dunia ini, semua sudah selesai. Sebab dia mampu bertahan dalam penderitaannya. Max Lucado dalam bukunya yang berjudul No Wonder They Call Him the Savior, Experiencing the Truth of the Cross, mengungkapkan bahwa rencana sepanjang sejarah untuk menebus manusia telah selesai. Pesan Tuhan kepada manusia telah selesai. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus sebagai manusia di bumi telah selesai. Tugas memilih dan melatih duta telah selesai. Pekerjaan itu selesai. Darah telah dicurahkan. Pengorbanan telah dilakukan. Sengatan kematian telah dicabut. Sudah berakhir. Sudah selesai. Memang jalan menuju penyelesaian itu tidak mudah. Namun Yesus tabah. Ia kuat menyelesaikannya hingga akhir. Melalui renungan atas kata tetelestai ini, kita belajar dua hal. Yang pertama, belajar mengenali visi Allah atas hidup kita di dunia ini sebagai pengikut Kristus. Dan yang kedua, belajar menghidupi spiritualitas dan belajar menyelesaikan tugas pelayanan dengan meneladani pada apa yang sudah diperbuat Yesus. Sharing yang disampaikan tadi semoga dapat mendorong dan membantu kita mengetahui dan mengenali visi Allah atas hidup kita di bumi ini dan mengenali misi pelayanan yang akan kita capai sampai nafas terakhir nanti. Dan kiranya oleh karena ketaatan, kesetiaan mengikut Yesus dan menjadi mitranya mewartakan Injil, bukannya tidak mungkin kita akan dilayakkan mengucap tetelestai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam pelaksanaan persekutuan doa yang ketiga saat ini. Kami mohon Tuhan memampukan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang taat, sedia, dan setia pada Allah. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan rohani kami untuk bergantung dan mengandalkan sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan, supaya kami dapat memuliakan Tuhan dalam setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan. Tuhan, kami juga mendoakan negara kami Indonesia, di tengah setiap persoalan yang dihadapi, kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa, baik pusat dan daerah, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan tetap dapat mensejahterakan rakyatnya. Mohon mampukan kami sebagai rakyat untuk melakukan perbuatan yang berguna bagi bangsa dan masyarakat sekitar kami. Bagi yang mengalami musibah, mohon penghiburan dari Tuhan. Gereja-gereja yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pewartaan Injil, termasuk GKJ Karangayu dan Pepantannya, Tuhan berkati supaya menghasilkan buah-buah yang baik melalui setiap program yang direncanakan. Bagi saudara kami yang sedang sakit, kami mohonkan berkat pemulihan kesehatan dari Tuhan. Bagi orang tua kami yang adi Yosua, mohon kekuatan dari Tuhan supaya iman percaya pada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat semakin kokoh. Bagi setiap generasi penerus gereja, dimanapun berada, Tuhan berkati supaya menjadi generasi yang berkenan di hadapan Tuhan.
Demikian permohonan doa syafaat kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita sudah berada di penghujung liturgi persekutuan doa yang ketiga. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Setelah nyanyian penutup, kami mohon izin undur diri. Selamat mengikuti dan melaksanakan setiap kegiatan menyongsong Paskah. Tuhan Yesus memberkati.